saya lihat video di YouTube. Judul videonya How the African Catch the Monkey. Itu luar biasa. Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukin ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasuki oleh tangannya monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukin tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Nah, dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Saya lihat dapat tamsilan nih, gila nih, banyak ternyata manusia kayak monyet, kayak nggak mau melepaskan dunianya di tangannya, sehingga dia akhirnya terjebak, tertangkap oleh syaitan laknatullah dalam kemaksiatan. Susah ke masjid, susah, nggak mau berpisah dengan dunia, melepaskan, akhirnya celaka. Acara di rumah Pak Bilkon. Ada Pak Zul, ada Pak Bilkon lagi sibuk. Wah, masih konsumsi. Ajak mie malam-malam. Mantap. Ayo, Pak. Siapa? Setan lagi ngecek, tempat itu, ngaji ya. Setan terjadi. Lu aja dibohong gitu. Yang habis itu kan dia Pak. Asli itu Pak. Jadi dia bisa dikawan, bisa dilawan. Ramai jadi mobil yang gila. Iya. Apalagi Barang pegawai itu tidak ini ya. Oh, barang aktualnya situ. Kan kan rumahnya ada portal. Kata macam bekat ya. Pegawai. Susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Quran, kemudian memasuki acara inti yaitu pengajian, dan yang terakhir penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, agar acara kita pada malam hari ini lebih hikmat, akan selanjutnya kita buka dengan dibuka oleh Bapak Ketua Dewan Pembina JMI Provinsi Bengkulu kepada Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rusulahu bil huda wal haq. Bila ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kaumnya ini ya harus diserahkan kepada Muhammad dulu. Nah, cuman kalau lang ikut itu kan sudah menjadi saksi juga nabinya tadi. Enggak tahu ini yang kami bahwa ruh kita ini sudah ada 4.000 tahun sebelum Adam. Kalau Nabi Muhammad tadi ruhnya itu 8.000 tahun sebelum Adam. Berarti selisih 4.000 tahun. Nah, baru ruh kita. Nah, jadi Allah menjadikan, yang pertama kali dijadikan oleh Allah itu ruh Nabi Muhammad. Nah, diberikannya lah ke ruh Nabi Muhammad itu 4 sifat. Kodrat, irodat, ilmu, hajat. Di samping sifat sidik, amanah, tabligh petonah, kuasa. Nabi Muhammad itu dapat menahan matahari. Pernah matahari itu perlahan.
pernah baca juga cerita risalah itu. Ada zaman dulu kan biasa gagak bergulat-gulat itu Pak. Nah, ada bergulat ditonton orang banyak. Nah, kalau sekarang kan petinju. Zaman-zaman dulu kan zaman-zaman Romawi itu kan orang besar ditonton. Nah, petinju bergulat. Nah, itu di Mekah itu ada orang yang jago gulat. Artinya terkenal di Mekah itu orang yang jago gulat. Nah, mungkin sebesar budi itu badannya. Soal lagi jago gulat. Main semua itu. Nah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu sedang menyebarkan ajaran Islami dengan ajaran ini. Nah, bertemu berdua. Apa katanya? Hai Muhammad, berhentilah nyampaikan ajaran agama ini kan katanya kan. Nah, sekarang kita bergulat, enggak? Bergulat katanya itu kan jago gulat tadi. Nah, kalau kau kalah, berhentilah kau nyampaikan ajaran ini. Nah, tapi kalau aku kalah, aku ngikut lah katanya. Bergulat dengan Nabi Muhammad, tapi tidak ada orang tahu di belakang. Nah, begitu bergulat, jatuh yang orang besar jago gulat tadi. Jatuh. Ada kenapa aku kalah katanya kan? Coba lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Tidak juga tidak ngikut. Memang dia tidak ngikut, cuman itu tambah dia benci, tambah dia ingkar. Jadi Nabi Muhammad itu artinya dia tidak sama dengan kita. Memang dia katakan Anda basuh mislukum ya aku sama dengan kamu. Artinya secara fisik dia sama. Cuma di dalamnya itu tidak sama. Dia itu yang membawa wahyu. Nah, di alam malakut, nama ruh kita ini namanya mukmin. Nah, hendaklah di dalam sholat ruh ini dikembalikan lagi posisinya seperti mukmin. Nah, maka kita disuruh berselawat dengan Muhammad. Nah, terhubung lagi kita dengan apa kata Muhammad yang merasa. Nah, melalui lidah. Dia yang mendengar melalui telinga. Sini jadi sini. Sini berapa sini? Dia mendengar melalui telinga. Jadi sangat penting fungsi ruh ini, di dalam mengendalikan diri kita. Maka itu yang dididik oleh Tuhan itu bukan fisik kita, yang dididik oleh tadi ruh. Nah, Tuhan itu mendidik ruh ini supaya ruh ini tahu siapa musuhnya, macam mana cara menghadapi musuh ini. Nah, itu tujuan Tuhan mendidik ruh ini. Jadi musuh yang paling besar itu ada di dalam diri kita. Itu dikatakan ada aduikan nafsu kalati baina jam. Musuh selama ini kita tidak tahu. Selama ini kita mengatakan sembahyang dengan sholat itu sama nian Pak nian. Ceritalah ke orang tuh. Pening pula Pak banyak yang guru sama wae sembahyang dengan sholat tuh. Nah, mana lagi kita kok? Nah, seluruh orang macam itu gak sembahyang dengan sholat itu sama. Nah, di kita ini berbeda antara sembahyang dengan sholat. Kalau sholat itu ingat, tidak perlu ngambil uduk nian, tidak perlu nak tempat di masjid nian, Nah, di mana aja sedang kita bawa mobil, sedang kita jaring ikan, sedang kita mancing, apa pekerjaan kita, sedang kita nakik para, sedang kita menurunkan buah sawit. Ingat, kalau supaya tidak tipu buah sawit tadi, mobil tadi ingat supaya tidak bahaya. Nah, ingat siapa? Ingat Tuhan di Baitullah. Ingat Rasul tadi di Baitullah. Nah, ya sebenarnya kita ingat Tuhan itu sama dengan kita contoh Jokowi, Presiden itu berarti presiden, walaupun kita sebut Jokowi aja. Nah, macam itu dengan Muhammad, Muhammad itu pasti berafiliasi sama dengan kita. Tetapi yang dalam Isra Mi'raj yang duduk di aras kursi aras itu yang bisa duduk cuma Muhammad. Kata Jibril, aku tidak sanggup kata Jibril. Kalau melangkah aku selembar rambut aja melewati ini, aku terbakar. Engkau Muhammad yang pacak duduk di kursi yang tadi diturunkan itu, kursi yang bersinar-sinar itu, Muhammad duduk di situ. Nah, jadi Muhammad asal kita dari situ, jadi kita pulang ke situ.
Nah, sebelum mati kita lah pulang ke situ. Jadi mati kita lah aman karena kita lah tahu tempat pulang. Tempat asal kita sudah tahu. Asal grup kita ini dari situ. Nah, tadi orang Padang, orang mana-mana tidak masalah. Seluruhnya asalnya dari Baitul. Jadi kalau kita lah ke situ tidak susah mati kita. Yang susah tuh tidak tahu tempat balik. Itu susah. Sesat katanya. Atau dimurkai. Jadi kalau tahu tempat itu sama dia mendapatkan jalan yang lurus. Nah, kalau tidak tahu nanti dia dapat jalan yang sesat atau dimurkai. Dimurkai berarti dia itu tidak mengamalkan iman tadi, tidak mengamalkan sifat-sifat baik itu tidak dipakai. Nah, berarti dia itu dimurkai oleh Tuhan. Jadi rukun qauli ta'alun, rukun qauli itu kalau kita baca itu Pak, dia jadi saksi kan. Maka itu sebelum kata takbir tuh ingat dulu Allah. Kan Allah Akbar nama kok kata di nama Rasul tadi yang ada di Baitul. Allah itu zat, akbar itu sih. Jadi tidak bisa Allah dengan zat, tidak dengan sifat. Sifat Allah itu adalah Muhammad Rasulullah. Yang telah beribu tahun sebelum Adam tadi. Maka Tuhan kita itu sama Tuhan dan Esa. Nggak dia orang Kristen, nggak dia orang Buddha, orang Hindu yang tahu Tuhan itu di situ. Ngapa dia macam itu urus dia? Sebab nggak dia orang Buddha, itu Tuhan yang menjadikannya. Nggak dia orang Kristen. Segala manusia itu Tuhan yang menjadikannya. Dia percaya dengan kita dengan Muhammad itu urusan dia. Yang penting Tuhan itu Tuhan tak. Nah, rukun fi'li takluknya kepada basirnya Allah. Karena Allah itu melihat. Dengan apa Allah melihat? Dengan ilmu yang ada di situ tadi Allah melihat. Aku tadi tegak situ. Aku tadi rukuk situ. Nah, kemudian kapan waktu persembahan? Nah, apabila masuk waktu yang 5 seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana tempat persembahan? Pada tempat yang tidak diserikati Allah. Nah, cuma tempat itu. Falyabudu Rabb hadzal bait, kata Tuhan. Sembahku di rumah ini. Di surah Al-Baqarah itu banyak itu 149, 150, 151. Nah, kemana dia kamu berjalan, paliklah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Biasa pengalaman itu Bapak Nilas naik haji untuk serah terima itu ya usahakan lah ya, kalau nak haji umroh lah dari karena imronnya karena ngumpul sawit untuk diisi tabung bandara dok Pak belum keluar baik. Jadi ada pertanyaan dari adik saya yang bungsu semalam di mana lah saya baru mati sawit juga balik dari mati sawit panen. Ini telepon di mobil, nah bilang apa ya? Ini saat itu masih ragu apa? Aku kan belum pernah haji umroh. Kakak tuh mengajarkan kalau sholat ingat Baitullah. Mama Baitullah. Apa yang kita tahu? Ya kalau kakak lah sering umroh haji kan, nah jelas yang tahu tempat tuh. Kalau macam aku kan, semuanya aku minta umroh ke pulau. Nah yang penting ingat ke sana. Iya, tapi kan ingat ke sana. Kalau kita pernah tahu tempat kita ke sana, kita tidak pernah ke sana. Tahu gambar Baitullah? Iya tahu gambarnya. Jadi gua tapi nggak tahu gambar. Susah juga saya jawabnya Pak. Jadi balikkan lagi Pak ini. Ada yang kata di dalam kita ini kan, mana ingat Baitullah ke apa itu kita lebih belum kesana, bayang gambarnya. Kalau yang pernah pasti tahu kan tempat-tempat makom-makom itu kan nama kayak Ibrahim, Ismail, itu Edi, segala macam itu enak. Tapi kalau tidak tahu itu gimana? Banyak ulama itu kalau kita secara zahir tahu di situ, kita lebih sebenarnya lebih ini. Tahu rumah Imron. Karena kita sudah pernah rumah Imron kan dusunnya. Jadi gimana baik kita bayang rumah beliau tempat dia itu. Nah, itu belum pernah. Cahayanya hidup terus. Ya kalau cahaya itu mah itu lah. Lain. Fisik ini ya tidak kuat lagi. Ya, kalau cahaya itu ya mah itu lah ya. 10 orang lewat di depan cahaya itu enggak ada kurang itu. Kalau saya tuh itulah tenaga lah. Iya, tenaga. Ada acak di bawah kami lagi.
Setelah 2 minggu ini tinggal bawahnya respon kan lemas. Ya kalau tuan nak sembahyang aja lagi tahan. Nah, itu dari tegak saja kadang. Nah, itulah kan tuh kalau mulai kayak goyang kan. Bahkan perasaan aku mesti bodoh nih. Kalau itu wah. Lero samu ya. Tapi kalau perasaan di dalam tuh Pak, Nampaknya memang memang mudah nih terus, dan tua-tua fisik ikut. Kalau di dalam tuh selera terus. Tidak ada Tapi tua-tua. kalau nyopir kalau lebih muda masih ya. belum cuma fisik nggak ada sama Tapi karena capek nyopir tuh. Nah, kalau dari dulu ke Palembang tuh karena jangan sekayun kata gitu. Dan kita bosnya sangat bonceng di Palrapo katanya. Dalam bongseng. dekatnya Lewat Padang Betua, Pak. ya itu jauh tuh Lewat Padang Betua. Kelak ketemu Simpang Perbu. Karena Bisa juga tapi jauh itu jalannya agak bagus. Tapi kalau lewat dari Sekayun ke kiri kan, nanti simpangnya tuh jelek kalau mobil pendek. Yang agak dari mulus. Sekayun ke Pematang Tiga yang kejelek ya. Ya, kalau di Pematang Tiganya tuh kebetulan saya yang ngawas kemarin kan dari simpang Pematang Tiga masuk ke dalam asli pribumi, Pak. Silakan aja. Ayo kita. Nanti di Puskesmas perawatan yang di Pematang Tiga dekat kantor Saman itu. Dekat Batu Beriang. Masih benteng. Masih benteng, Pak. Itu batasnya, Pak. Oh itulah batas. Batasnya tuh Bela tuh bela. sebelum Perbu. Habis Batu Beriang. Atas dengan utara. Ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sudah pulang dari pemakaman budanya Mas Eri, Pak Yanto. Ya karena hari udah jam 2 lah, lapar lah. Nah ini kami makan siang nih. Ada Pak Ari, ada Pak ini menu-menu daerah kita nih. Rumah makan Padang Putih. Mantap. Jangan lupa nambari. Ya. Alhamdulillah. Sip dah. Liburan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita